Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mentari pagi menyapa Jakarta dengan sinarnya yang hangat, menembus tirai jendela kamar Sita yang bernuansa pastel. Hari itu adalah hari yang dinantikannya seumur hidupnya, hari pernikahannya. Di atas ranjangnya, gaun pengantin putih menjuntai anggun, kain brokatnya berkilauan lembut ditimpa cahaya. Dada Sita bergemuruh antara haru dan gembira. Ia bangkit, memandang pantulan dirinya di cermin, mencoba membayangkan sebentar lagi ia akan berdiri di samping Reza, pria yang ia yakini adalah belahan jiwanya. Sita adalah wanita berusia 27 tahun, dengan senyum yang selalu tersungging dan mata yang memancarkan optimisme. Ia dibesarkan dalam kesederhanaan, namun penuh cinta oleh ibunya, Ibu Dewi. Sejak kecil, Sita hanya memiliki Ibu Dewi sebagai satu-satunya pahlawan. Ayahnya telah meninggal dunia saat ia masih balita, meninggalkan Ibu Dewi seorang diri membesarkan Sita dengan perjuangan yang tak kenal lelah. Ibu Dewi adalah penjahit rumahan yang tak pernah mengeluh. Setiap jahitan di jemarinya adalah tetesan keringat cinta untuk putri semata wayangnya. Sita sangat menyayangi ibunya, melebihi apapun di dunia ini. Setiap mimpi yang ia rajut, selalu ada ibunya di dalamnya. Baginya, kebahagiaan ibunya adalah prioritas utama. Hubungan Sita dengan Reza terjalin selama 3 tahun terakhir. Reza adalah seorang pengusaha muda yang menjanjikan, putra tunggal dari keluarga terpandang dan cukup berada di Jakarta. Awalnya, Sita ragu. Ia merasa latar belakang mereka terlalu jauh berbeda. Namun, Reza berhasil meyakinkannya dengan janji-janji manis dan perhatian yang tak putus. Ia meyakinkan Sita bahwa cinta mereka melampaui segala perbedaan. Reza terlihat begitu sempurna di mata Sita, tampan, mapan, dan selalu memperlakukannya dengan manis, setidaknya di hadapan Sita. Janji Reza untuk selalu menjaga dan menghormati Ibu Dewi adalah salah satu hal yang membuat hati Sita luluh. "Sita, sudah bangun, Nak?" Suara lembut Ibu Dewi terdengar dari balik pintu, disusul ketukan pelan. Sita segera membuka pintu, senyum lebar terukir di wajahnya. "Sudah, Bu, tidak sabar rasanya." Ibu Dewi tersenyum, mengusap lembut pipi putrinya. Mata tuanya memancarkan kebahagiaan yang tak terhingga. "Ibu juga tidak sabar melihatmu bersanding, Nak. Semua perjuangan ibu terbayar lunas hari ini." Mereka berpelukan erat, merasakan kehangatan cinta yang tak tergantikan. Ibu Dewi membantu Sita bersiap. Hari sebelumnya, suasana rumah Sita dipenuhi dengan kegembiraan saat acara pengajian pernikahan digelar. Para tetangga dan kerabat dekat berkumpul, melantunkan ayat-ayat suci, memohon keberkahan untuk pernikahan Sita. Ibu Dewi menyiapkan hidangan sederhana namun lezat, dan wajahnya berseri-seri menyambut setiap tamu. Sita merasakan kedamaian yang mendalam, membayangkan masa depan yang indah bersama Reza dan ibunya. Kini, di pagi pernikahan, rumah Sita sudah dipenuhi kesibukan. Tim rias datang, mengubah Sita menjadi ratu sehari. Sementara itu, Ibu Dewi sibuk memastikan semua detail kecil sudah siap. Segala persiapan, mulai dari penataan dekorasi yang sederhana namun elegan di pelataran rumah Sita untuk acara resepsi siang nanti, hingga penyiapan seserahan yang kemarin baru dibawa oleh keluarga Reza, semuanya terasa sempurna. Seserahan itu berisi perhiasan, perlengkapan salat, dan berbagai kebutuhan wanita. Semuanya tampak mewah, sesuai dengan standar keluarga Reza. Namun, saat prosesi penyerahan seserahan itu, Sita sempat menangkap ekspresi kurang senang dari Ibu Sarah, Ibu Reza. "Ini yang namanya keranjang seserahan? Saya kira akan lebih mewah," bisik Ibu Sarah kepada Reza saat itu, dengan nada yang cukup jelas terdengar oleh Ibu Dewi yang berdiri di sampingnya. Ibu Dewi hanya tersenyum tipis, berusaha tidak tersinggung. Sita sempat menatap Ibu Sarah dengan kening berkerut. "Mungkin Ibu Sarah hanya bercanda, Bu," bisiknya pada ibunya. "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting niat baiknya," jawab Ibu Dewi kalem, meskipun ada sedikit gurat kecewa di matanya. Interaksi kecil seperti itu memang sering terjadi. Sejak awal pertemuan, Ibu Sarah selalu bersikap sedikit meremehkan terhadap Ibu Dewi. Ia sering melontarkan komentar-komentar terselubung tentang latar belakang Ibu Dewi yang sederhana, atau gaya hidup Sita yang tidak sebanding dengan Reza. Dulu, saat makan malam perkenalan keluarga, Ibu Sarah pernah bertanya dengan nada sinis, "Jadi, Ibu Dewi masih menjahit pakaiannya? Tidak kasihan dengan anak ibu harus hidup seperti ini?" Sita selalu mencoba mengabaikan komentar-komentar itu, berpikir itu hanya stres pra-pernikahan atau mungkin Ibu Sarah memang memiliki cara bicara yang blak-blakan. Reza sendiri selalu berusaha menenangkan Sita setiap kali ia mengeluh.
Mama memang begitu, sayang. Jangan diambil hati. Yang penting kan kita saling cinta, kata Reza sambil memeluk Sita. Sita selalu mempercayai Reza. Ia percaya bahwa setelah pernikahan, semua ketegangan itu akan mereda, dan Ibu Sarah akan menerima ibunya dengan lapang dada. Pukul 8 pagi, rombongan keluarga Reza tiba di kediaman Sita untuk menjemputnya. Rumah Sita yang kecil namun asri sudah dihias dengan bunga-bunga segar. Wajah Reza tampak gagah dengan busana pengantinnya. Senyumnya mengembang saat melihat Sita yang sudah berbalut gaun putih. "Kamu cantik sekali, sayang," bisik Reza seraya menggenggam tangan Sita. "Kamu juga tampan," balas Sita, pipinya merona. Namun, di tengah keramaian dan tawa, Sita kembali merasakan atmosfer yang sedikit berbeda dari Ibu Sarah. Ibu Sarah berdiri dengan angkuh, sesekali melirik Ibu Dewi dengan tatapan meremehkan. Ibu Dewi, dengan busana kebaya sederhananya namun rapi, tetap berusaha tersenyum ramah menyambut para tamu dari pihak besan. "Bu Dewi, apa tidak malu hanya dengan begini saja menyambut tamu?" Celetuk salah satu kerabat Reza yang akrab dengan Ibu Sarah, suaranya sengaja dibuat keras hingga terdengar oleh Ibu Dewi. "Maaf, Bu. Rumah kami memang sederhana," jawab Ibu Dewi, mencoba tetap tenang. Ibu Sarah tersenyum sinis. "Ya, memang harusnya begitu. Jangan memaksakan diri." Sita mengepalkan tangannya. Ia ingin membela ibunya, tetapi Reza tiba-tiba menggenggam tangannya lebih erat, seolah memberi isyarat agar ia tidak membuat keributan di hari penting ini. Sita menahan diri, mengambil napas dalam-dalam. Ia percaya, semua ini akan segera berakhir. Setelah ia resmi menjadi istri Reza, ia akan memiliki hak untuk melindungi ibunya. Ia akan memastikan tidak ada lagi yang menghina ibunya. Impiannya adalah membangun keluarga kecil yang bahagia, di mana ibunya bisa hidup nyaman, jauh dari cibiran dan hinaan. Perjalanan menuju masjid tempat akad nikah berlangsung terasa campur aduk bagi Sita. Di satu sisi, ia bahagia akan segera bersatu dengan Reza. Di sisi lain, hatinya sedikit gelisah dengan sikap Ibu Sarah yang seolah tak pernah berubah. Ia berdoa dalam hati agar semua kekhawatiran ini hanyalah ilusi semata, dan kebahagiaan sejati akan segera datang. Di masjid yang indah, suasana haru dan sakral menyelimuti prosesi akad nikah. Dengan lantang dan jelas, Reza mengucapkan ijab kabul. Sita merasakan getaran di hatinya saat ia resmi menjadi istri Reza. Ia menatap ibunya yang duduk di barisan depan, air mata bahagia membasahi pipi Ibu Dewi. Saat itulah, Sita merasa semua pengorbanannya dan pengorbanan ibunya terbayar sudah. Ia tersenyum, membayangkan kehidupan barunya yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Mereka pun menuju lokasi resepsi yang digelar di sebuah aula hotel mewah yang disewa oleh keluarga Reza. Dekorasi megah dan tamu-tamu terpandang memenuhi ruangan. Sita dan Reza berdiri di pelaminan, menyambut para tamu yang datang memberikan ucapan selamat. Gemuruh musik tradisional mengiringi langkah Sita dan Reza di karpet merah menuju pelaminan. Senyum bahagia terukir di wajah mereka, menyapa ratusan pasang mata yang memadati ballroom hotel mewah itu. Aroma bunga melati dan mawar berpadu dengan wangi masakan catering kelas atas, menciptakan suasana perayaan yang megah dan mewah. Ini adalah momen puncak bagi Sita, setelah melewati prosesi akad nikah yang sakral di masjid. Kini, ia resmi menjadi istri Reza, putra dari keluarga terpandang yang selama ini selalu ia anggap di atas segalanya. Sita merasa bagai putri dalam dongeng. Gaun pengantin putihnya menjuntai indah, taburan kristal di bagian dadanya berkilauan memantulkan cahaya lampu gantung kristal di langit-langit ballroom. Tatapan mata Reza yang penuh cinta seolah menghapus semua kekhawatiran kecil yang sempat menghantuinya di pagi hari. Ia yakin, setelah ini, semuanya akan baik-baik saja. Ia akan menjalani kehidupan baru yang bahagia, bersama Reza dan tentunya, Ibu Dewi, ibunya tercinta. Ibu Dewi, dengan kebaya brokat berwarna krem yang dijahitnya sendiri, duduk di meja bundar khusus keluarga dekat, tak jauh dari pelaminan. Matanya tak lepas dari putrinya, sesekali menyeka sudut matanya yang berair. Ia adalah wanita parubaya dengan rambut yang mulai memutih, namun sorot matanya tetap memancarkan kehangatan dan ketegaran. Ia bangga melihat Sita kini bersanding dengan pria yang dicintai putrinya. Bagi Ibu Dewi, kebahagiaan Sita adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Ia telah melewati begitu banyak badai, membesarkan Sita sendirian dengan hasil jerih payahnya sebagai penjahit. Melihat Sita bahagia, semua luka masa lalu terasa sirna. Namun, tidak jauh dari meja Ibu Dewi, Ibu Sarah duduk bersama para kerabat dan rekan bisnisnya. Wajahnya yang biasa terlihat angkuh, kini justru menunjukkan ekspresi bosan. Ia sesekali meminum sampahnya di gelasnya, melirik sinis ke arah Ibu Dewi yang sesekali berbicara dengan keluarga Sita.
Meskipun mencoba menjaga citra di depan tamu-tamu terpandang, tatapan matanya sulit menyembunyikan rasa jijik yang ia rasakan terhadap besan dari kalangan biasa itu. Lihat saja, Bu Dewi itu. Gayanya sok akrab dengan semua orang. Bisik Ibu Sarah kepada salah satu kerabatnya, Ibu Rina, dengan suara yang cukup keras hingga beberapa orang di meja sekitar bisa mendengarnya. Padahal, hanya penjahit rumahan. Tidak tahu malu ikut nimbrung di acara sebesar ini. Ibu Rina tersenyum tipis, ikut meremehkan. Mungkin dia ingin menunjukkan dirinya sejajar dengan kita, Bu Sarah. Bisikan-bisikan itu tidak luput dari pendengaran Ibu Dewi. Hatinya sedikit berdenyut nyeri, namun ia mencoba tersenyum, berpura-pura tidak mendengar. Ia tahu, dunia Ibu Sarah dan dunianya sangatlah berbeda. Ia hanya ingin putrinya bahagia. Pukul 3 sore, hidangan prasmanan mulai dibuka. Para tamu berbondong-bondong mengambil makanan. Ibu Dewi bangkit dari tempat duduknya, berniat mengambil makanan untuk dirinya dan beberapa keluarga Sita yang sudah tua dan kesulitan berjalan. Ia mengambil semangkuk sup krim jagung yang hangat dan terlihat lezat. Saat ia berbalik, sebuah kejadian yang tak pernah ia duga terjadi. Ibu Sarah, yang entah dari mana asalnya, berjalan mendekat dengan wajah ditekuk. Di tangannya ada sebuah nampan berisi kue-kue kecil. Namun, tiba-tiba, seolah tak sengaja, ia menyenggol lengan Ibu Dewi. Mangkok sup di tangan Ibu Dewi pun terjatuh, dan isinya yang masih mengepul panas tumpah mengenai bagian depan kebaya Ibu Dewi. Aduh! Pekik Ibu Dewi terkejut, merasakan panas yang menyengat kulitnya. Kain kebaya yang tadi bersih kini basah dan lengket. Semua mata tamu langsung tertuju pada insiden itu. Suasana riuh yang tadinya penuh tawa, mendadak hening. Sita dan Reza yang berada di pelaminan, seketika menoleh ke arah keributan. Ya ampun, maaf sekali, Bu Dewi, kata Ibu Sarah dengan nada yang terdengar seperti maaf, namun senyum sinis tersungging di bibirnya. Matanya menyiratkan kepuasan yang tersembunyi. Saya tidak melihat Anda di sana. Maklum, terlalu banyak orang. Ibu Dewi mundur selangkah, wajahnya memerah menahan perih dan malu. Ia melihat tatapan iba dari beberapa tamu, dan tatapan meremehkan dari yang lain, terutama dari teman-teman Ibu Sarah. Harga dirinya serasa diinjak-injak di depan umum. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena panas sup, tetapi karena perlakuan keji ini. Sita yang melihat kejadian itu dari pelaminan, merasa jantungnya mencelos. Darahnya berdesir panas. Ibunya dipermalukan di hari pernikahannya sendiri. Ia melihat Ibu Dewi yang menunduk, berusaha menutupi noda sup di kebayanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Sita. Ini bukan kecelakaan. Ia tahu. Ibu Sarah sengaja melakukannya. Mama. Apa yang Mama lakukan? Seru Sita, suaranya bergetar menahan marah. Ia segera turun dari pelaminan, bergegas menghampiri ibunya. Reza yang tadinya terpaku, akhirnya ikut turun, namun langkahnya terkesan ragu. Ia berdiri di belakang Sita, tidak di sampingnya. Sita, ini hanya kecelakaan. Mama tidak sengaja. Kilah Ibu Sarah, nada suaranya sedikit meninggi. Lagi pula, mengapa Ibu Dewi mengambil sup sendiri? Kan ada pelayan? Kalimat Ibu Sarah bagai sambaran petir bagi Sita. Itu bukan permintaan maaf, melainkan hinaan lain. Seolah menyalahkan Ibu Dewi atas insiden itu. Mama. Ibu saya kesakitan, bentak Sita, tidak peduli lagi dengan citra atau tamu. Ia berjongkok di samping ibunya, memeriksa lengan Ibu Dewi yang memerah. Tidak apa-apa, Nak, hanya sedikit panas, bisik Ibu Dewi, mencoba menenangkan Sita, namun matanya berkaca-kaca. Rasa malu itu lebih perih dari luka bakar kecil di kulitnya. Reza akhirnya maju sedikit. Sudahlah. Minta maaf yang tulus, katanya pada ibunya, namun nadanya tidak tegas, lebih seperti membujuk. Ibu Sarah melirik Reza dengan tajam, seolah memperingatkan. Reza, jangan membela orang yang tidak tahu diri. Mama hanya memberi pelajaran kecil agar dia tahu tempatnya. Kalimat ini diucapkannya dengan suara cukup keras, sehingga tamu-tamu di sekitar semakin jelas mendengar dan saling berbisik. Kemarahan Sita memuncak. Ia berdiri tegak, menatap tajam ke arah Ibu Sarah dan kemudian beralih ke Reza. Air mata yang tadi tertahan, kini mengalir deras di pipinya. Ia melihat wajah Reza yang kebingungan, tidak ada pembelaan yang kuat untuk ibunya. Ia melihat keraguan di mata Reza, ketidakberaniannya untuk melawan ibunya sendiri. Reza, suara Sita meninggi, penuh kekecewaan. Kamu lihat apa yang Mama Emu lakukan pada ibuku? Dan kamu hanya diam? Reza tergagap. Bukan begitu, sayang. Aku kaget.
Mama memang kadang keterlaluan, tapi... Cukup, Reza, potong Sita, menoleh kembali ke Ibu Sarah. Ibu Sarah, saya tidak habis pikir. Di hari paling bahagia dalam hidup saya, Ibu malah tega mempermalukan ibu kandung saya seperti ini. Memang kenapa? Balas Ibu Sarah dengan angkuh, melipat tangannya di depan dada. Dia memang pantas mendapatkannya. Agar tahu diri, jangan mimpi bisa jadi bagian dari keluarga kami yang terhormat ini. Ucapan itu adalah paku terakhir yang menancap di hati Sita. Segala kesabaran, segala toleransi, dan segala impian yang ia bangun, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ia tidak akan pernah bisa menerima perlakuan ini. Pernikahan ini, yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, kini terasa seperti awal dari neraka. Sita menoleh ke arah ibunya, yang kini sudah dibantu berdiri oleh beberapa kerabat Sita yang ikut terkejut. Ibu Dewi menatapnya dengan pandangan penuh kesedihan, seolah meminta Sita untuk tidak membuat masalah lebih besar. Namun, hati Sita sudah terlalu sakit. Suara dentuman musik yang tadinya meriah kini terasa memekakan telinga bagi Sita. Setiap langkahnya keluar dari ballroom mewah itu terasa berat, namun hatinya dipenuhi bara amarah yang membakar. Ia menggenggam erat tangan Ibu Dewi, yang masih terguncang dan pucat pasi. Air mata Sita terus mengalir, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang membuncah tak tertahankan. Di belakang mereka, suasana ballroom berubah menjadi riuh rendah. Bisik-bisik, suara kaget, dan seruan-seruan tak percaya memenuhi ruangan. Sebagian tamu masih terkejut dengan tindakan Sita yang berani membatalkan pernikahan di depan umum. Sebagian lain, terutama kolega bisnis Reza dan Ibu Sarah, terlihat saling berpandangan cemas. Reputasi keluarga Reza terancam hancur dalam sekejap. Reza mengejar Sita hingga ke lobi hotel. Wajahnya merah padam, antara marah dan panik. Ia tidak menyangka Sita akan nekat seperti ini. Sita, berhenti. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Reza, berusaha meraih tangan Sita lagi. Sita berbalik, menatap Reza dengan mata nyalang. Gaun pengantin putihnya yang indah kini terasa bagai kain kafan yang menyelimuti impiannya. Kenapa tidak bisa, Reza? Apa yang membuatmu berpikir aku akan tetap bersamamu setelah apa yang terjadi pada ibuku? Ibu Dewi menarik-narik lengan Sita pelan. Sita, sudah nak, jangan membuat keributan lebih lanjut. Tidak, Bu, ini harus diselesaikan. Sita mengacuhkan ibunya, pandangannya terkunci pada Reza. Kamu lihat ibuku dipermalukan, disiram sup panas di hari pernikahanku sendiri, dan apa yang kamu lakukan? Kamu hanya berdiri diam, seperti pengecut. Kamu tidak pantas menjadi suamiku. Reza tergagap. Aku terkejut. Sayang. Mama memang keterlaluan, tapi... Keterlaluan? Ini bukan lagi soal keterlaluan, Reza. Ini penghinaan. Penghinaan terhadap wanita yang melahirkanku, yang membesarkanku sendirian. Kamu berjanji akan menjaganya, menghormatinya. Tapi apa yang kamu lakukan? Bahkan ucapan maaf yang tulus pun tidak keluar dari mulut ibumu, malah menyalahkannya. Suara Sita meninggi, menarik perhatian staf hotel dan beberapa tamu yang sedang berlalu lalang. Tak lama kemudian, Ibu Sarah juga menyusul, dengan wajah yang kini lebih dominan merah padam karena marah daripada pucat karena terkejut. Ia diiringi oleh Ibu Rina dan beberapa kerabat lain. Apa-apaan ini? Sita, kamu sudah menikah dengan anak saya. Kamu tidak bisa seenaknya membatalkan pernikahan ini, teriak Ibu Sarah, suaranya melengking. Kamu tidak tahu diri. Anak penjahit miskin sepertimu ini harusnya bersyukur bisa menikah dengan putra saya. Kamu pikir kamu siapa? Mendengar hinaan itu, tubuh Ibu Dewi bergetar lebih hebat. Air mata yang tadi ditahannya, kini kembali membanjiri pipi keriputnya. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan. Melihat ibunya begitu terluka, kemarahan Sita meledak. Ia maju selangkah, menatap Ibu Sarah dengan tatapan yang membara. Ibu Sarah, Anda bicara apa? Saya tidak pernah peduli dengan harta atau status. Yang saya inginkan hanya kebahagiaan dan keluarga yang saling menghormati. Tapi Anda menghancurkan semuanya. Anda memperlakukan ibu saya seperti sampah. Memang dia sampah. Miskin, kampungan, tidak tahu etika. Pantas saja anak saya tidak mau membelanya. Ibu Sarah meludah hina. Dia pantas mendapatkannya. Agar tahu tempatnya. Kalimat terakhir Ibu Sarah itu memicu sesuatu di dalam diri Sita. Rasa sakit, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Ia menatap Reza yang masih terdiam di belakang ibunya,
tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya. Tidak ada perlawanan, tidak ada keberanian. Hanya keraguan dan kepanikan. Baik, kata Sita, suaranya kini tenang, namun dingin dan mematikan. Karena Anda berpikir ibu saya sampah, dan saya tidak pantas untuk keluarga terhormat Anda, maka saya pastikan, pernikahan ini batal. Demi Allah, saya tidak akan pernah menganggap diri saya sebagai istri Reza, dan saya tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di rumah kalian sebagai menantu. Reza mencoba meraih Sita lagi. Sita, jangan begini, sayang. Kita bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Setelah apa yang Mama Emu lakukan dan apa yang kamu diamkan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Reza, pernikahan ini, semua ikatan ini, sudah tidak ada artinya bagiku. Sita menarik cincin nikah dari jari manisnya, cincin yang baru beberapa jam terpasang, dan melemparkannya ke lantai marmer lobi. Cincin itu berputar sejenak lalu berhenti, memantulkan cahaya lampu, terlihat begitu kecil dan tak berarti. Para tamu dan staf hotel yang melihat adegan itu terkesiap. Ibu Sarah membelalakan mata, tak percaya dengan keberanian Sita. Kamu akan menyesal, Sita, ancam Ibu Sarah, wajahnya memerah padam. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Kamu akan kehilangan segalanya. Anak miskin sepertimu ini tidak akan bisa hidup tanpa Reza. Sita tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Matanya berkilat tajam. Justru Anda yang akan menyesal, Ibu Sarah. Anda dan putra Anda. Saya akan pastikan itu. Anda akan menyesali setiap hinaan yang Anda lontarkan kepada ibu saya, dan setiap detik ketidakberdayaan putra Anda. Saya tidak akan kehilangan apapun. Justru saya baru saja mendapatkan kebebasan saya kembali. Ia menoleh ke arah Reza yang terlihat semakin pucat. Dan kamu, Reza. Kamu memilih ibumu daripada kebenaran. Kamu memilih kesenangan sesaat daripada martabat. Kamu akan merasakan akibat dari pilihanmu itu. Sita menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Ia memeluk ibunya lagi, menuntunnya keluar dari hotel. Keramaian lobi seolah membeku, semua mata tertuju pada mereka. Ibu Sarah berteriak-teriak histeris di belakang, namun Sita tidak peduli. Ia hanya ingin ibunya aman dan jauh dari orang-orang jahat itu. Di luar hotel, mobil taksi yang dipesan kerabat sudah menunggu. Sita membantu ibunya masuk. Saat pintu taksi tertutup, Sita menoleh ke belakang, menatap megahnya hotel tempat impiannya hancur. Ia melihat Reza dan Ibu Sarah berdiri di pintu lobi, dengan wajah panik dan penuh amarah. Ini belum berakhir, bisik Sita pelan, penuh dendam. Ini baru permulaan. Sepanjang perjalanan pulang, Ibu Dewi tak henti-hentinya menangis. Sita memeluknya erat, menenangkan ibunya. Sudah, Bu, jangan menangis. Ibu tidak salah. Mereka yang jahat. Tapi, nak pernikahanmu, masa depanmu? Isak Ibu Dewi. Tidak apa-apa, Bu. Masa depanku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan mereka, kata Sita, matanya memancarkan tekad. Dan masa depanku adalah memastikan mereka menyesal seumur hidup. Sesampainya di rumah, kerabat-kerabat Sita segera membantu Ibu Dewi beristirahat dan membersihkan noda sup. Meskipun suasana masih diliputi kesedihan dan kebingungan, ada rasa lega yang mulai tumbuh di hati Sita. Keputusan ini memang berat, tapi ia tahu itu benar. Ia tidak bisa hidup bersama orang-orang yang merendahkan ibunya. Malam itu, setelah Ibu Dewi tertidur pulas, Sita duduk termenung di ruang tamu. Gaun pengantin yang tergeletak di kursi tampak begitu asing. Cincin nikah yang ia lempar tadi sore masih terlintas di benaknya. Ia memejamkan mata, mengingat setiap hinaan Ibu Sarah, setiap keraguan Reza. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi api yang membakar semangatnya. Ia tahu, perjalanannya tidak akan mudah. Ibu Sarah dan Reza adalah orang-orang berpengaruh. Membalas dendam kepada mereka tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Ia harus cerdas, strategis, dan kejam. Ini bukan lagi tentang cinta yang kandas, tetapi tentang martabat dan keadilan bagi ibunya. Sita mengambil ponselnya, mencari kontak teman lamanya yang bekerja di bidang hukum. Pagi setelah kejadian pahit itu, rumah Sita diselimuti keheningan yang menyesakan. Ibu Dewi masih terlelap, wajahnya sembab dan lelah, seolah menanggung beban dunia. Sita terjaga semalaman, pikirannya berputar tak henti. Ia menatap gaun pengantin yang kini terlipat di sudut kamar, bukan lagi simbol impian, melainkan pengingat akan luka yang menganga. Perihnya hinaan Ibu Sarah dan rasa sakit melihat kebisuan Reza masih terasa jelas, menusuk hingga ke ulu hati. Namun, di balik rasa sakit itu,
Sebuah kekuatan baru mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Api dendam yang membara tak lagi membuatnya buta, justru memberinya arah. Ia bangkit dari tempat tidur, mendekati ibunya. Dengan lembut, Sita mengusap kening Ibu Dewi. Ibu Dewi, pahlawan sejati dalam hidupnya, tidak pantas menerima perlakuan sekeji itu. Kejadian kemarin bukan hanya menghancurkan impian Sita, tetapi juga melukai harga diri ibunya yang selama ini selalu ia jaga. Tekad Sita semakin bulat, ia akan membuat Ibu Sarah dan Reza menyesal. Balas dendam ini bukan semata-mata untuk dirinya, melainkan untuk martabat ibunya, untuk keadilan yang harus ditegakkan. Beberapa hari pertama setelah insiden itu adalah masa yang sulit. Ibu Dewi masih trauma, seringkali terbangun dengan mimpi buruk atau melamun dengan tatapan kosong. Sita dengan sabar merawatnya, membawakan sarapan ke tempat tidur, memijat kakinya yang pegal, dan bercerita tentang hal-hal lucu untuk mengalihkan perhatian ibunya. Ia tahu, penyembuhan luka fisik mungkin cepat, tetapi luka batin membutuhkan waktu dan dukungan penuh. Setiap hari, Sita memastikan ibunya merasa dicintai dan dihargai, memulihkan kepercayaan diri Ibu Dewi yang sempat hancur. Mereka menghabiskan waktu bersama, membaca buku, menonton televisi, dan saling menguatkan. Ikatan ibu dan anak itu semakin erat, menjadi fondasi kuat bagi perjalanan Sita selanjutnya. Di tengah proses penyembuhan ibunya, pikiran Sita mulai bekerja secara strategis. Ia menyadari bahwa balas dendam yang efektif tidak bisa dilakukan dengan emosi semata. Ia tidak bisa hanya meluapkan amarah. Ia harus cerdas, sistematis, dan terencana. Pertama, ia harus memahami musuhnya. Ia harus tahu seberapa kuat mereka, di mana letak kelemahan mereka, dan bagaimana mereka beroperasi. Sita mulai dengan membuka kembali laptopnya. Ia mencari berita-berita lama tentang perusahaan Reza, Sentosa Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang properti dan investasi. Ia membaca laporan keuangan, artikel berita tentang proyek-proyek mereka, bahkan gosip-gosip bisnis yang beredar di forum online. Ia juga mencari informasi tentang latar belakang keluarga Reza dan Ibu Sarah, membaca profil sosial media mereka, mencari celah, atau bahkan skandal tersembunyi yang mungkin bisa ia manfaatkan. Ia menemukan bahwa Ibu Sarah memiliki reputasi sebagai wanita licik dan kejam dalam berbisnis, sering menggunakan cara-cara kotor untuk menyingkirkan pesaing. Hal ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa Ibu Sarah memanglah sosok yang jahat dan pantas mendapatkan balasannya. Selain riset digital, Sita juga menghubungi beberapa teman lama yang memiliki koneksi di berbagai bidang. Salah satunya adalah Risa, teman kuliahnya di Fakultas Hukum, yang kini menjadi seorang pengacara muda yang ambisius. "Sita, kamu yakin dengan keputusanmu ini?" tanya Risa melalui telepon, suaranya terdengar khawatir. Membatalkan pernikahan di hari H itu, dampaknya besar sekali. "Aku yakin, Risa," jawab Sita tegas. "Aku tidak bisa mentolerir penghinaan terhadap ibuku. Aku butuh bantuanmu. Aku ingin tahu semua celah hukum yang bisa kumanfaatkan untuk menghantam mereka. Aku ingin mereka menyesal." Risa terdiam sejenak, merasakan tekad yang luar biasa dari suara Sita. "Baiklah, Sita. Aku akan membantumu. Tapi, ini tidak akan mudah. Keluarga Reza itu punya banyak koneksi dan pengaruh." "Aku tahu. Tapi aku tidak akan mundur," kata Sita. "Aku tidak ingin uang, aku tidak ingin ketenaran. Aku hanya ingin keadilan untuk ibuku, dan penyesalan yang mendalam bagi mereka." Risa mulai memberikan saran. Ia menjelaskan tentang potensi gugatan pembatalan pernikahan yang sah secara negara, meskipun akad nikah sudah terucap. Ia juga memberitahu tentang berbagai kemungkinan tindakan hukum terkait pencemaran nama baik, meskipun bukti untuk insiden sub sangat sulit didapat. Namun, Risa lebih menekankan pada strategi bisnis dan keuangan. "Jika kamu ingin mereka menyesal, kamu harus menyerang di tempat yang paling mereka hargai, bisnis dan reputasi mereka," ujar Risa. Saran Risa membuka mata Sita. Ia mulai fokus pada aspek bisnis. Ia belajar tentang pasar saham, investasi properti, dan membaca buku-buku strategi bisnis. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, menganalisis data, membaca berita ekonomi, dan mencoba memahami seluk-beluk dunia bisnis yang selama ini asing baginya. Ia bahkan mengambil kursus singkat daring tentang manajemen keuangan dan investasi. "Kamu serius sekali belajar, Nak," komentar Ibu Dewi suatu sore, saat melihat Sita sibuk dengan tumpukan buku dan layar laptopnya. "Iya, Bu. Sita ingin bisa mandiri, supaya bisa menjaga ibu dengan lebih baik," jawab Sita sambil tersenyum. Ia tidak ingin ibunya tahu tentang rencana balas dendamnya, setidaknya untuk saat ini. Ia tidak ingin menambah beban pikiran ibunya.
Transformasi diri Sita tidak hanya terbatas pada pengetahuan. Ia juga mulai mengubah penampilannya. Ia memotong rambut panjangnya menjadi lebih pendek dan modern, memilih gaya berpakaian yang lebih profesional dan berkelas, namun tetap sederhana. Ia mulai berolahraga, membentuk tubuhnya agar lebih bugar dan percaya diri. Ia ingin menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Sosok yang tidak akan dikenali oleh Reza dan Ibu Sarah sebagai Sita yang lemah dan naif. Suatu sore, saat ia sedang berlatih berbicara di depan cermin, mengasah kemampuan negosiasi dan presentasi, Ibu Dewi masuk ke kamarnya. "Nak, Ibu tahu kamu sedang berjuang," kata Ibu Dewi, matanya berkaca-kaca. "Tapi, jangan terlalu memaksakan diri. Kebahagiaan Ibu adalah melihatmu bahagia." Sita memeluk ibunya erat. "Aku akan bahagia, Bu. Percayalah. Tapi kebahagiaan itu tidak akan lengkap jika mereka yang melukai Ibu tidak mendapatkan balasannya. Ini bukan hanya untukku, Bu. Ini untuk Ibu. Untuk martabat kita." Ibu Dewi menghela napas panjang, mengusap punggung Sita. Ia tahu putrinya memiliki tekad yang kuat. Ia mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang direncanakan Sita, tetapi ia mendukungnya. Minggu demi minggu berlalu. Sita semakin tenggelam dalam rencana balas dendamnya. Ia mulai menyusun daftar panjang kelemahan dan peluang. Ia menemukan bahwa Sentosa Group memiliki beberapa proyek properti yang sedang dalam masalah perizinan, dan bahwa Ibu Sarah terlibat dalam beberapa transaksi yang mencurigakan di masa lalu. Informasi ini adalah senjata. Ia juga menyadari bahwa untuk bisa menghantam mereka, ia harus memiliki kekuatan finansial. Ia tidak punya banyak modal, tetapi ia punya otak dan keberanian. Ia mulai berpikir tentang cara untuk mendapatkan modal awal. Ia teringat akan perhiasan emas peninggalan neneknya yang selama ini ia simpan. Awalnya, perhiasan itu ia niatkan untuk ia pakai di hari pernikahannya. Namun, sekarang, perhiasan itu memiliki tujuan yang lebih besar. Dengan hati mantap, Sita membawa perhiasan itu ke toko emas. Ia tidak merasa sedih. Perhiasan itu kini memiliki makna yang lebih mendalam, menjadi simbol perjuangan dan kebangkitannya. Dari hasil penjualan perhiasan itu, ia mendapatkan modal yang cukup untuk memulai langkah awalnya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Lampu belajar di kamar Sita masih menyala terang, menemani dini hari yang sunyi. Sudah 3 bulan berlalu sejak insiden pernikahan itu, namun bagi Sita, waktu seolah berputar lebih cepat. Setiap detik adalah investasi, setiap napas adalah tekad untuk membalas dendam. Gaun pengantin kini tersimpan rapi di lemari paling atas, tak lagi menjadi simbol impian yang hancur, melainkan pengingat akan janji yang ia ukir dalam hati, membuat Ibu Sarah dan Reza merasakan penyesalan yang sejati. Setelah sukses menjual perhiasan warisan neneknya, Sita memiliki modal awal yang tak seberapa bagi ukuran dunia bisnis, namun sangat berharga baginya. Uang itu bukan untuk kesenangan pribadi, melainkan untuk sebuah investasi yang lebih besar, investasi pada dirinya sendiri dan pada tujuan balas dendamnya. Ia tahu, untuk bisa menghantam konglomerasi sebesar Sentosa Group, ia tidak bisa hanya mengandalkan emosi atau kebencian. Ia butuh kekuatan, bukan hanya finansial, tetapi juga jaringan dan informasi. Malam-malam Sita kini dipenuhi dengan riset mendalam. Ia memperluas cakupan pencariannya, tidak hanya fokus pada Sentosa Group, tetapi juga pada setiap afiliasi, setiap proyek, dan setiap individu yang terlibat dalam lingkaran bisnis Ibu Sarah dan Reza. Ia membaca artikel ekonomi, laporan keuangan yang rumit, dan bahkan menyelami forum-forum industri yang jarang diakses orang awam. Ia mempelajari setiap detail tentang proyek-proyek properti Sentosa Group, menemukan bahwa beberapa di antaranya ternyata memiliki catatan masalah perizinan yang disembunyikan atau diakali dengan jalur belakang. Ia mencatat setiap nama, setiap tanggal, setiap angka yang ia temukan. Otaknya yang dulunya hanya terpaku pada impian pernikahan, kini berfungsi seperti mesin analisis yang tak kenal lelah. Selain itu, Sita juga mulai membangun jaringan relasi baru secara cerdas. Ia tahu, dunia ini penuh dengan orang-orang yang memiliki masalah atau pernah dirugikan oleh pihak lain. Ada kemungkinan besar, di antara relasi bisnis Ibu Sarah dan Reza, ada pihak-pihak yang menyimpan dendam atau pernah menjadi korban kecurangan mereka. Sita memulai dengan mengikuti seminar-seminar bisnis kecil, pameran properti kelas menengah, dan acara networking yang sekiranya bisa mempertemukannya dengan orang-orang yang tepat. Dengan penampilannya yang kini lebih profesional dan percaya diri, ia berhasil menarik perhatian beberapa individu. Ia tidak langsung menyatakan niat balas dendamnya, tentu saja. Ia hanya membangun koneksi, bertukar kartu nama, dan mendengarkan. Suatu hari, di sebuah pameran properti, Sita bertemu dengan seorang pengusaha kontraktor bernama Pak Herman. Pak Herman terlihat murung. Sesekali mengeluh tentang
mafia properti, yang menghancurkan bisnis kecil sepertinya. Sita dengan sabar mendengarkan keluh kesahnya. Saya ini sudah puluhan tahun di bidang ini, Nona, keluh Pak Herman, matanya nanar. Tapi percuma. Kalau tidak punya backingan kuat atau mau bermain kotor, habis sudah. Saya pernah punya proyek besar, hampir rampung, tiba-tiba dicaplok begitu saja oleh perusahaan besar. Mereka gunakan segala cara, mulai dari intimidasi, sampai memalsukan dokumen. Benar-benar licik. Sita mengangguk simpati. Saya turut prihatin, Pak Herman. Memang dunia bisnis terkadang kejam. Ia lalu bertanya dengan hati-hati, kalau boleh tahu, perusahaan mana yang melakukan itu, Pak? Pak Herman menghela napas berat. Sentosa Group. Perusahaan si Reza itu. Dan yang paling kejam ibunya, Ibu Sarah. Dia dalangnya. Mereka licik luar biasa. Jantung Sita berdebar kencang. Ini adalah informasi yang ia cari. Apakah Bapak punya bukti, Pak Herman? Dokumen atau saksi? Pak Herman ragu-ragu. Bukti? Ada. Tapi saya sudah lelah, Nona. Percuma. Mereka terlalu kuat. Tidak ada yang percuma jika kita berjuang untuk keadilan. Pak Herman, kata Sita, menatap mata Pak Herman dengan penuh keyakinan. Bagaimana jika ada yang bersedia membantu Bapak untuk melawan mereka? Seseorang yang juga memiliki tujuan yang sama? Pak Herman menatap Sita dengan tatapan penuh tanya. Sita tidak menjelaskan lebih jauh, hanya tersenyum samar dan memberikan kartu namanya. Jika Bapak berubah pikiran, atau jika Bapak punya informasi lain, jangan ragu hubungi saya. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Selain Pak Herman, Sita juga berkenalan dengan seorang jurnalis investigasi lepas bernama Arya. Arya dikenal sering menulis artikel-artikel tajam tentang skandal bisnis dan korupsi, meskipun sering menghadapi ancaman. Sita mendekati Arya dengan sangat hati-hati, tidak langsung membuka diri. Ia hanya menunjukkan ketertarikannya pada isu-isu etika bisnis dan transparansi. Saya sering mendengar tentang perusahaan-perusahaan besar yang menindas yang kecil, atau bermain kotor dalam perizinan, kata Sita suatu kali saat mereka bertemu di sebuah kafe. Apakah sulit untuk mengungkap praktik semacam itu? Arya mengangguk. Sangat sulit. Mereka punya tim hukum yang kuat, dan sering menekan media. Tapi, tidak ada kejahatan yang sempurna, Nona. Pasti ada celah. Yang penting, ada data yang akurat dan keberanian untuk mengungkapnya. Dari Arya, Sita belajar banyak tentang cara mengumpulkan bukti, bagaimana melindungi sumber informasi, dan strategi untuk membocorkan berita secara efektif. Arya tidak tahu bahwa Sita sedang mengumpulkan informasi tentang target yang sama dengannya, yaitu Sentosa Group. Arya sendiri sedang mengendus beberapa kasus lama yang melibatkan perusahaan itu. Ini adalah kolaborasi tanpa diketahui Arya. Seiring berjalannya waktu, Sita semakin menggali rahasia finansial dan skandal tersembunyi keluarga Reza. Ia menemukan bahwa beberapa aset Sentosa Group ternyata disamarkan atas nama perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri, menghindari pajak atau menyembunyikan transaksi ilegal. Ia juga menemukan bahwa Ibu Sarah memiliki kecenderungan untuk melakukan pembersihan aset-aset berharga dari perusahaan, mengalihkannya ke rekening pribadi atau aset atas nama kerabat dekatnya, terutama ketika perusahaan sedang menghadapi masalah. Ini adalah celah besar yang bisa ia manfaatkan. Satu lagi, Sita juga mendapatkan informasi dari seorang mantan karyawan Sentosa Group yang dipecat secara tidak adil oleh Ibu Sarah. Namanya Bu Ani, seorang akuntan senior yang tahu banyak tentang manipulasi laporan keuangan di perusahaan itu. Bu Ani, yang kini hidup dalam kesulitan, awalnya enggan bicara karena takut. Namun, Sita berhasil memenangkan kepercayaannya dengan pendekatan yang empatik dan janji bahwa ia akan memastikan keadilan. Mereka itu licik sekali, Nona Sita, kata Bu Ani dengan suara bergetar saat mereka bertemu di sebuah rumah makan sederhana. Saya dulu pernah melaporkan kejanggalan laporan keuangan ke Reza, tapi dia hanya mengabaikan. Justru saya yang dipecat dan diancam. Ibu Sarah yang mendalangi semua itu. Jangan khawatir, Bu Ani. Saya akan pastikan mereka tidak bisa lagi melakukan hal itu. Janji Sita, tangannya menggenggam tangan wanita tua itu. Saya hanya butuh bantuan ibu untuk memahami detail-detail ini. Bu Ani akhirnya setuju untuk membantu Sita, menyerahkan beberapa salinan dokumen yang sempat ia simpan secara sembunyi-sembunyi, yang menunjukkan indikasi manipulasi finansial. Dokumen-dokumen ini adalah bukti emas yang sangat berharga. Selain pengumpulan informasi, Sita juga tak henti-hentinya melakukan transformasi diri. Ia mendaftar di gym, mengikuti kelas bela diri untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya. Ia tahu, dalam menghadapi musuh sekuat Ibu Sarah,
ia harus kuat secara fisik dan mental. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam riset dan persiapan, Sita akhirnya siap melancarkan serangan pertamanya. Bukan pukulan telak yang akan meruntuhkan kerajaan Sentosa Group dalam semalam, melainkan pukulan kecil yang terasa bagai gigitan nyamuk di kulit gajah, namun cukup mengganggu dan membuat Reza serta Ibu Sarah mulai merasakan ketidaknyamanan. Sita tahu, pertempuran ini adalah maraton, bukan sprint. Kesabaran dan presisi adalah kunci utama. Modal dari penjualan perhiasan neneknya, ditambah dengan beberapa tabungan yang ia sisihkan dari hasil pekerjaannya di masa lalu, kini ia gunakan untuk langkah strategis ini. Ia tidak menginvestasikan dana tersebut secara langsung ke bursa saham atau properti mewah. Sebaliknya, ia menyalurkannya melalui berbagai perantara yang tidak terkait dengannya secara langsung. Salah satunya adalah sebuah firma riset pasar kecil yang baru berkembang, yang ia minta untuk melakukan riset mendalam tentang salah satu proyek perumahan Sentosa Group yang sedang berjalan, Green Valley Residence. Proyek Green Valley Residence adalah salah satu andalan Sentosa Group. Lokasinya strategis, desainnya modern, dan digembar-gemborkan sebagai hunian masa depan. Namun, dari data yang dikumpulkan Sita, termasuk informasi dari Pak Herman dan Bu Ani, proyek ini memiliki masalah tersembunyi. Ada indikasi bahwa lahan yang digunakan sebagian besar adalah area resapan air yang dialihfungsikan secara ilegal, serta adanya beberapa izin yang dipalsukan atau didapatkan dengan cara suap di masa lalu. Bu Ani bahkan punya salinan dokumen yang menguatkan dugaan ini. Sita meminta firma riset pasar itu untuk menyebarkan hasil riset mereka secara halus di kalangan investor kecil dan forum properti online. Riset itu tidak secara eksplisit menuduh Sentosa Group melakukan pelanggaran, tetapi lebih menekankan pada potensi risiko lingkungan dan hukum yang mungkin dihadapi oleh proyek perumahan di area resapan air. Informasi ini disajikan secara profesional, dengan data dan grafik yang meyakinkan, membuat seolah-olah ini adalah riset independen yang murni. Pukulan pertama Sita datang dalam bentuk berita-berita miring yang mulai beredar di forum-forum properti online dan beberapa grup WhatsApp eksklusif para investor. Anomali perizinan di Green Valley Residence, calon pembeli harap waspada, atau rumor, proyek X terancam masalah lingkungan. Para investor kecil dan calon pembeli mulai sedikit resah. Mereka menghubungi bagian pemasaran Sentosa Group, menanyakan kebenaran rumor tersebut. Di kantor Sentosa Group, Reza mulai merasakan adanya gangguan. Telepon dari calon pembeli dan investor yang menanyakan rumor aneh tentang proyek Green Valley Residence semakin sering masuk. Awalnya, ia mengabaikannya. Apa-apaan ini? Hanya rumor murahan. Keluh Reza kepada asistennya, Arya. Bukan jurnalis Arya, ini asisten Reza. Pasti ini ulah pesaing yang iri. Ibu Sarah, yang lebih peka terhadap dinamika pasar, mulai merasa tidak nyaman. Rumor sekecil apapun bisa jadi masalah besar. Reza, coba selidiki dari mana asal rumor ini. Kita tidak bisa meremehkan hal sekecil apapun, terutama di bisnis properti. Mereka berdua memerintahkan tim hukum dan tim PR mereka untuk segera membantah rumor tersebut, menyatakan bahwa itu adalah fitnah tak berdasar, dan upaya menjatuhkan nama baik perusahaan. Tim PR segera merilis pernyataan resmi, tetapi keraguan sudah mulai menyebar di benak beberapa pihak. Calon pembeli mulai menunda keputusan, investor mulai menahan diri. Angka penjualan Green Valley Residence sedikit menurun, meskipun belum signifikan. Serangan kedua datang dari sektor lain. Melalui koneksinya dengan Bu Ani, Sita mendapatkan akses ke daftar beberapa pemasok material konstruksi yang selama ini bekerja sama dengan Sentosa Group. Sita kemudian mengirimkan email anonim kepada beberapa pemasok kecil dan menengah tersebut, mengungkapkan informasi tentang potensi keterlambatan pembayaran dari Sentosa Group di masa lalu, dan bahkan beberapa cerita tentang bagaimana Sentosa Group sering menunda pembayaran kepada pemasok kecil demi keuntungan mereka sendiri. Email tersebut disajikan dengan data yang valid, seperti tanggal pembayaran yang tertunda dan jumlah tunggakan. Meskipun informasinya tidak selalu 100% akurat untuk setiap pemasok, namun cukup menimbulkan kekhawatiran dan memicu obrolan di antara mereka. Beberapa pemasok yang selama ini memang punya pengalaman buruk dengan Sentosa Group, mulai mengeluh lebih keras. Akibatnya, beberapa pemasok kecil mulai menunda pengiriman material ke proyek-proyek Sentosa Group, menuntut pembayaran di muka atau memperketat syarat kredit. Ini menyebabkan sedikit keterlambatan dalam jadwal pembangunan. Pak Reza, pengiriman baja dari PT Logam Jaya tertunda lagi. Mereka meminta pembayaran di muka, padahal kita baru akan membayar setelah barang tiba. Lapor kepala proyek kepada Reza, wajahnya tampak frustrasi. Reza menggebrak meja. Apa-apaan ini? Sejak kapan Logam Jaya berani seperti itu? Mereka tahu kita klien terbesar mereka. Ibu Sarah yang mendengarnya,
mengerutkan kening. Ini aneh. Ada apa ini? Ada yang berusaha mengganggu kita. Ia merasakan firasat buruk, namun belum bisa menebak siapa dalangnya. Mungkin mereka hanya mencoba peruntungan. Sahut Reza, mencoba meredakan kekhawatiran ibunya. Ia masih terlalu sombong untuk percaya bahwa ada pihak yang berani mengganggu mereka. Ia menganggap semua ini hanya kebetulan atau ulah kompetitor biasa. Sita mengamati semua reaksi ini dari jauh, dari balik layar laptopnya di rumah sederhana mereka. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia melihat bagaimana Reza meremehkan masalah, sementara Ibu Sarah mulai menunjukkan sedikit kecemasan. Ini persis seperti yang ia perkirakan. Mereka terlalu angkuh, terlalu percaya diri dengan kekuasaan mereka. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Sita yang malang itu akan bangkit dan menjadi duri dalam daging mereka. Melalui jaringan Arya, jurnalis investigasi lepas, Sita juga memberikan petunjuk kecil tentang adanya dugaan praktik jalur belakang dalam proses perizinan salah satu proyek Sentosa Group. Sita tidak memberikan dokumen asli secara langsung. Ia hanya memberikan informasi awal yang cukup untuk memicu rasa ingin tahu Arya. Saya dengar ada rumor aneh tentang perizinan proyek properti di Jakarta Barat. Kabarnya ada permainan kotor di sana, kata Sita melalui telepon, menggunakan nomor dan suara yang disamarkan. Ia juga menggunakan VPN dan berbagai perangkat lunak anonimitas untuk memastikan jejaknya tidak terlacak. Arya, yang memang sedang mengendus bau busuk di dunia properti, langsung tertarik. Ia mulai melakukan investigasi sendiri, menggali lebih dalam, dan menghubungi sumber-sumbernya di pemerintahan. Berita tentang dugaan anomali perizinan di salah satu proyek properti besar Jakarta Barat pun mulai tersiar di media-media daring kecil yang sering diakses Arya. Meskipun nama Sentosa Group belum disebut secara gamblang, namun deskripsi proyeknya cukup jelas mengarah ke mereka. Reza, lihat ini. Berita ini tentang proyek kita. Seru Ibu Sarah, melempar tabletnya ke meja makan. Siapa yang berani-beraninya membocorkan hal ini? Reza membaca berita itu dengan cepat, wajahnya berubah masam. Ini pasti pesaing kita, MA. Mereka ingin menjatuhkan kita. Pesaing mana yang tahu detail seperti ini? Ibu Sarah mencengkram rambutnya, mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Ini bukan lagi gangguan biasa. Ini terencana. Namun, baik Reza maupun Ibu Sarah masih belum mengaitkan semua kejadian ini dengan Sita. Setelah serangkaian pukulan kecil yang berhasil menimbulkan riak di permukaan bisnis Sentosa Group, Sita kini siap untuk melancarkan serangan yang lebih besar dan terkoordinasi. Ia tahu, Reza dan Ibu Sarah masih menganggap ini hanya gangguan biasa dari pesaing atau ketidakberuntungan. Kesombongan dan keangkuhan mereka adalah celah terbesar yang akan dimanfaatkan Sita. Targetnya jelas, mengganggu stabilitas finansial dan merusak reputasi Sentosa Group secara signifikan, hingga mereka mulai merasakan dampak yang sesungguhnya. Pukulan pertama yang lebih besar datang melalui pasar saham. Dengan modal yang terbatas namun dibantu oleh seorang broker investasi kecil yang jujur dan profesional, yang ia temui melalui jaringan barunya, Sita mulai melakukan penjualan saham minoritas Sentosa Group secara terencana dan bertahap. Ia tidak menjual saham dalam jumlah besar sekaligus, yang bisa menarik perhatian. Sebaliknya, ia menyebarkan penjualan itu melalui beberapa akun berbeda, menciptakan pola penurunan harga saham yang terlihat organik namun persisten. Pak Reza, harga saham Sentosa Group terus menurun. Tidak drastis, tapi konsisten selama beberapa minggu terakhir, lapor Kepala Divisi Keuangan, Bapak Anto, dengan nada cemas. Reza mengernyitkan dahi. Ada apa ini? Bukannya laporan keuangan kita masih bagus? Iya, Pak. Tapi, ada rumor di pasar bahwa proyek Green Valley Residence bermasalah. Dan juga, ada kekhawatiran dari beberapa investor kecil tentang praktik pembayaran kita kepada pemasok. Bapak Anto melihat ke arah Ibu Sarah yang sedang menatap layar monitor dengan tatapan tajam. Ibu Sarah menggebrak meja. Rumor murahan. Siapa yang menyebarkannya? Ini pasti ulah si Sita sialan itu. Dia tidak mungkin punya kekuatan untuk melakukan ini, kan? Meskipun ia mencoba terdengar yakin, ada sedikit nada keraguan dalam suaranya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Reza mencoba menenangkan ibunya. Tidak mungkin, MA. Sita itu, dia hanya gadis biasa. Tidak mungkin dia punya jaringan sebesar ini. Ini pasti ulah pesaing kita yang cemburu. Namun, di balik keyakinan semu Reza, ketegangan mulai terasa di ruang rapat direksi. Para pemegang saham minoritas mulai menanyakan tentang penurunan harga saham, dan beberapa bahkan mulai mempertimbangkan untuk menjual kepemilikan mereka. Ini adalah pukulan pertama yang mengenai inti keuangan Sentosa Group.
Serangan kedua Sita berfokus pada ranah hukum dan perizinan. Melalui kolaborasi rahasia dengan Pak Herman, kontraktor yang pernah dicurangi Sentosa Group, dan Bu Ani, mantan akuntan yang memiliki dokumen internal, Sita mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat tentang penyalahgunaan perizinan di proyek Green Valley Residence, serta manipulasi laporan keuangan. Dokumen-dokumen ini kemudian disalurkan secara anonim kepada Arya, jurnalis investigasi lepas. Arya, yang sejak awal sudah tertarik dengan petunjuk Sita, kini memiliki bukti-bukti yang jauh lebih konkret. Ia mulai menulis artikel investigasi yang jauh lebih berani, secara eksplisit menyebut nama Sentosa Group dan proyek Green Valley Residence. Artikel itu membeberkan detail tentang dugaan pengalihfungsian lahan resapan air ilegal, suap dalam proses perizinan, dan manipulasi data lingkungan. Ketika artikel itu rilis di beberapa media daring investigasi independen, Sentosa Group langsung kebakaran jenggot. Berita itu menyebar dengan cepat, menarik perhatian LSM lingkungan dan bahkan beberapa anggota legislatif yang kritis terhadap praktik properti kotor. "Mama, lihat ini!" teriak Reza, melempar ponselnya ke meja. Sebuah artikel berita daring dengan judul mencolok terpampang di layar, Sentosa Group tersandung skandal lingkungan dan perizinan ilegal di proyek elit Jakarta Barat. Ibu Sarah membaca artikel itu, wajahnya memucat. Ini bukan lagi rumor. Ini adalah tuduhan serius dengan bukti-bukti yang terlihat meyakinkan. Siapa yang membocorkan ini? Kita sudah memberi uang tutup mulut kepada semua pihak. Aku tidak tahu, Ma. Tapi ini gawat. Proyek kita bisa dihentikan. Reza mondar-mandir di ruang kerjanya, panik. Dampak dari artikel ini jauh lebih besar. Pemerintah daerah mulai membentuk tim investigasi untuk meninjau kembali perizinan Green Valley Residence. LSM lingkungan mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor Sentosa Group. Bank-bank yang selama ini memberikan pinjaman mulai menunjukkan kekhawatiran dan bahkan menunda pencairan dana untuk proyek tersebut. Penjualan unit apartemen di Green Valley Residence anjlok drastis, mendekati nol. Serangan ketiga datang dari internal perusahaan. Sita, melalui Bu Ani, berhasil menemukan beberapa karyawan senior yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Reza dan Ibu Sarah, terutama setelah mereka diintimidasi atau hak-hak mereka diabaikan. Sita tidak menyuap mereka. Ia hanya menggerakkan hati nurani mereka, mengingatkan tentang etika dan keadilan. Ia meyakinkan mereka bahwa dengan mengungkap kebenaran, mereka juga akan mendapatkan keadilan. Beberapa karyawan itu, yang tadinya takut, akhirnya berani berbicara secara anonim kepada Arya, sang jurnalis investigasi. Mereka memberikan kesaksian tentang manipulasi laporan keuangan, proyek-proyek fiktif untuk mencuci uang, dan bahkan praktik-praktik intimidasi terhadap karyawan yang mencoba jujur. Kesaksian mereka menguatkan artikel-artikel Arya, memberikan bobot yang lebih besar pada tuduhan-tuduhan tersebut. Kepanikan mulai merajalela di tubuh Sentosa Group. Karyawan-karyawan mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mengundurkan diri karena tidak ingin terlibat dalam skandal. Suasana di kantor menjadi tegang dan penuh kecurigaan. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa tahu detail internal seperti ini? Teriak Ibu Sarah di telepon, berbicara dengan kepala divisi keamanan perusahaan. Cari tahu siapa tikus di dalam perusahaan kita. Aku tidak peduli berapa biayanya. Reza sendiri kini mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Proyek-proyek lain Sentosa Group juga mulai terpengaruh. Investor ragu-ragu, pemasok semakin rewel, dan bahkan mitra bisnis lama mulai menjaga jarak. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik perusahaannya perlahan tapi pasti. Ia mulai kehilangan tidur, wajahnya semakin kurus dan stres. Ma, ini bukan hanya rumor lagi. Ini serius, kata Reza suatu malam, saat mereka makan malam dalam keheningan yang mencekam. Kita kehilangan jutaan dalam seminggu terakhir. Penjualan Green Valley anjlok. Bank menunda pinjaman. Ini bencana. Ibu Sarah menyesap anggurnya, matanya menerawang. Ia merasakan kepulan asap bahaya. Ia memang kejam, tetapi ia juga cerdas. Ia tahu ini bukan ulah pesaing biasa. Pola serangannya terlalu rapi, terlalu sistematis. Seperti ada yang dengan sengaja mempelajari setiap gerak-gerik mereka. Di rumah sederhana Sita, ia melihat semua berita itu beredar. Senyum kemenangan mulai terukir di bibirnya. Ia melihat bagaimana Reza dan Ibu Sarah mulai merasakan ketakutan, bagaimana mereka panik, dan bagaimana mereka mulai kehilangan kendali. Ini adalah kepuasan kecil yang ia rasakan. Setiap gigitan nyamuk itu kini berubah menjadi sengatan lebah yang menyakitkan. Ia melihat ibunya, Ibu Dewi, yang kini sudah jauh lebih ceria. Ibu Dewi bahkan sudah kembali menerima jahitan dari tetangga. Ia belum tahu tentang apa yang dilakukan Sita,
tetapi ia melihat putrinya semakin kuat dan bersemangat. "Kamu hebat, Nak," kata Ibu Dewi suatu pagi, saat Sita membantunya menata benang. "Kamu berhasil bangkit dan jadi wanita mandiri." Sita tersenyum. "Ini semua berkat doa Ibu, kok." 6 bulan telah berlalu sejak badai pertama menerjang Sentosa Group. Kabar burung tentang masalah di Green Valley Residence kini telah berubah menjadi investigasi resmi dari pemerintah daerah. Penjualan unit properti mereka di seluruh proyek anjlok drastis, bahkan menyentuh angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Bank-bank besar mulai menarik diri, enggan memberikan pinjaman baru atau memperbarui fasilitas kredit. Para pemasok material konstruksi yang tadinya hanya menunda pengiriman, kini banyak yang menolak bekerja sama-sama sekali, menuntut pembayaran tunggakan yang besar. Tekanan finansial dan operasional mencekik Sentosa Group perlahan tapi pasti. Di ruang kerja Ibu Sarah yang biasanya rapi dan berkelas, kini tumpukan berkas dan laporan keuangan berserakan di mana-mana. Rambutnya tampak lebih berantakan, kerutan di wajahnya semakin dalam. Matanya merah, tanda kurang tidur. Ia mondar-mandir seperti singa betina yang terperangkap, berteriak-teriak pada para eksekutif dan pengacara yang datang dan pergi dengan wajah tegang. "Bagaimana bisa? Bagaimana bisa semua masalah ini muncul bersamaan?" teriak Ibu Sarah, melempar pulpennya ke dinding. Tim keamanan tidak menemukan siapapun. Tim PR gagal membungkam media. "Kita akan bangkrut jika ini terus berlanjut." Reza duduk di sofa kulitnya, wajahnya kuyu dan pucat. Ia telah kehilangan berat badan, selera makannya hilang, dan tidur pun tak nyenyak. Ia dihantui kegagalan. Dulu ia adalah pengusaha muda yang penuh ambisi, kini ia hanyalah bayangan dirinya yang dulu. Ia mencoba mengendalikan situasi, namun setiap keputusan yang ia ambil seolah-olah memperburuk keadaan. Mitra bisnis yang dulu ramah, kini menatapnya dengan curiga. "Ma, kita harus jujur. Ini bukan lagi kebetulan," ucap Reza pelan, suaranya serak. "Ini terlalu terencana. Ada seseorang di balik ini semua. Seseorang yang sangat membenci kita." Ibu Sarah berhenti berjalan, menatap putra tunggalnya. "Tentu saja ada. Tapi siapa? Semua pesaing kita sudah kita bungkam, atau kita tahu kelemahannya. Ini terasa seperti personal." Firasat itu mulai muncul di benak Ibu Sarah. Ingatannya kembali pada hari pernikahan, pada tatapan mata Sita yang penuh amarah dan janji dinginnya. "Justru Anda yang akan menyesal, Ibu Sarah. Anda dan putra Anda. Saya akan pastikan itu." Kalimat itu kembali terngiang di telinganya. "Jangan-jangan," gumam Ibu Sarah, matanya membelalak. "Jangan-jangan, Sita?" Reza terhenyak. "Sita? Tidak mungkin, Ma. Dia hanya seorang gadis biasa. Tidak mungkin dia punya kemampuan sebesar ini untuk menghancurkan kita." Meskipun dalam hatinya, ia merasakan ketidaknyamanan yang sama. Bagaimana jika memang Sita? Tapi, bagaimana caranya? "Jangan remehkan orang yang kamu lukai, Reza," bentak Ibu Sarah, kali ini dengan nada penuh ketakutan. "Dia sangat menyayangi ibunya. Dia mungkin tidak punya kekuatan finansial, tapi dia punya dendam yang membara." Ibu Sarah segera memerintahkan tim keamanannya untuk menyelidiki semua aktivitas Sita selama 6 bulan terakhir. Ia ingin tahu apa yang dilakukan mantan calon menantunya itu. Namun, jejak Sita terlalu rapi. Ia menggunakan identitas samaran untuk beberapa transaksi, berkomunikasi melalui saluran terenkripsi, dan melakukan risetnya secara mandiri. Tim keamanan kesulitan menemukan kaitan langsung antara Sita dan masalah-masalah Sentosa Group. Yang mereka temukan hanyalah bahwa Sita kini sering terlihat di seminar bisnis, penampilannya berubah, dan ia tampak lebih mandiri. Di balik layar, Sita tersenyum licik. Ia tahu mereka akan mulai curiga. Inilah saatnya untuk memberikan sedikit umpan balik, membiarkan mereka paranoid dan saling mencurigai. Melalui Arya, jurnalis investigasi, Sita menyebarkan sebuah artikel anonim yang lebih provokatif. Artikel itu berjudul, "Ketika Kesombongan Meruntuhkan Kerajaan, Kisah-kisah di balik kemegahan industri properti." Dalam artikel itu, tidak disebutkan nama Sentosa Group secara langsung, tetapi ada banyak sindiran halus yang mengarah pada mereka. Sebuah perusahaan properti yang bangkit dari praktik kotor, pemilik yang terkenal angkuh dan merendahkan orang lain, dan putra mahkota yang terlalu lemah untuk membela kebenaran. Artikel itu tidak hanya membeberkan kembali masalah perizinan dan keuangan, tetapi juga mulai menyinggung tentang karma dan balasan atas perbuatan jahat. Ini adalah pesan langsung untuk Reza dan Ibu Sarah. Reza membaca artikel itu di tengah malam, keringat dingin membasahi dahinya.
Ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap geraknya. Kalimat-kalimat di dalamnya terlalu relevan dengan kejadian di hari pernikahannya. Putra mahkota yang terlalu lemah untuk membela kebenaran. Itu jelas-jelas mengacu padanya. Rasa takut mulai merayapi hatinya. "Ma, ini bukan kebetulan. Ini Sita. Aku yakin ini Sita," teriak Reza kepada ibunya di telepon, suaranya penuh kepanikan. Dia tahu segalanya. Dia membocorkan ini semua. Ibu Sarah yang sedang sibuk menghadapi tuntutan hukum dari LSM lingkungan, frustrasi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Reza? Dia tidak punya apa-apa. Dia punya otak. Ma. Dia punya koneksi yang tidak kita tahu. Dan dia punya dendam. Kata Reza, suaranya pecah. Kita telah meremehkannya, Ma. Kita telah membuat kesalahan besar. Tekanan yang meningkat ini mulai mengikis hubungan Reza dan Ibu Sarah. Mereka sering bertengkar, saling menyalahkan. Ibu Sarah menuduh Reza terlalu lemah, tidak mampu mengurus perusahaan. Reza menyalahkan Ibu Sarah atas arogansi dan perlakuan kasarnya yang memicu dendam Sita. "Ini semua salahmu, Ma. Kalau saja Mama tidak mempermalukan Ibu Dewi di depan umum. Kalau saja Mama tidak meremehkan Sita," teriak Reza dalam sebuah pertengkaran sengit. "Apa? Kau menyalahkan Mama?" balas Ibu Sarah, wajahnya merah padam. "Kalau saja kamu punya nyali untuk membela diri, Sita tidak akan berani seperti ini. Kamu itu payah." Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, membuat suasana di rumah mewah mereka dipenuhi ketegangan. Mereka berdua kehilangan kepercayaan satu sama lain. Para karyawan dan staf di Sentosa Group merasakan hawa permusuhan ini, dan semakin banyak yang memilih untuk meninggalkan kapal yang mulai karam. Sementara itu, Sita terus memantau setiap perkembangan dengan cermat. Ia mendapatkan laporan dari Risa tentang investigasi hukum yang semakin intensif terhadap Sentosa Group. Ia juga menerima kabar dari Bu Ani tentang banyaknya karyawan senior yang mengundurkan diri dan keretakan di internal perusahaan. Dari Arya, ia tahu bahwa publik kini menyoroti Sentosa Group dengan citra negatif. Sita sesekali menyewa jasa seorang mystery shopper untuk mengamati perilaku Reza dan Ibu Sarah di depan umum. Ia ingin melihat bagaimana mereka berinteraksi, seberapa besar tekanan yang mereka rasakan. Hasilnya memuaskan. Reza terlihat murung dan paranoid, sementara Ibu Sarah tampak semakin agresif dan mudah marah. Di rumahnya, Ibu Dewi melihat perubahan besar pada Sita. Putrinya yang dulu ceria dan polos, kini memiliki aura kekuatan dan ketajaman. Meskipun ia bangga, ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Ia tahu Sita sedang dalam misi balas dendam, tetapi ia tidak ingin putrinya tenggelam dalam kebencian. "Nak, kamu sudah jauh lebih kuat sekarang," kata Ibu Dewi lembut suatu malam, saat Sita sedang memeriksa laporan keuangan di laptopnya. "Jangan sampai amarah menguasaimu." Sita tersenyum, menutup laptopnya. Ia memeluk ibunya. "Tidak, Bu. Aku tidak akan membiarkan amarah menguasai. Aku hanya ingin keadilan. Dan keadilan ini akan segera terwujud." Jakarta diselimuti malam yang pekat, namun lampu-lampu kota yang gemerlap tak mampu menyembunyikan badai yang akan segera pecah. Di sebuah gala amal bergengsi yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Properti Indonesia, tempat para konglomerat dan tokoh bisnis berkumpul, suasana terasa tegang. Acara ini seharusnya menjadi ajang promosi bagi Sentosa Group, upaya terakhir Ibu Sarah untuk menunjukkan bahwa perusahaan mereka masih berdiri kokoh di tengah badai skandal. Ia dan Reza hadir dengan senyum paksa, berusaha memancarkan kepercayaan diri yang sudah lama terkikis. Namun, Sita telah memilih malam ini sebagai panggung utamanya. Bukan lagi Sita yang sederhana dan lugu yang mereka kenal. Dengan gaun malam hitam elegan yang membalut tubuhnya, rambut pendeknya tertata rapi, dan sorot mata tajam yang memancarkan kekuatan, Sita masuk ke dalam ballroom. Aura dirinya begitu berbeda, memancarkan karisma dan kepercayaan diri yang menakjubkan. Beberapa pasang mata yang mengenalnya samar-samar, termasuk beberapa kerabat jauh Reza, tertegun melihat transformasinya. Mereka berbisik, bertanya-tanya siapa wanita misterius ini. "Sita?" Gumam seorang wanita sosialita yang pernah menjadi tamu di pernikahan Sita dulu, matanya membelalak tak percaya. Sita hanya tersenyum tipis, anggun, seolah-olah ia adalah tamu kehormatan yang paling penting. Ia berjalan pelan, langkahnya mantap, melewati kerumunan tamu dan sesekali mengangguk sopan pada wajah-wajah yang dikenalnya samar-samar. Semua perhatian kini terpusat padanya, meskipun belum ada yang tahu mengapa. Dari kejauhan, Reza dan Ibu Sarah yang sedang berdiri di dekat panggung utama, menyambut para tamu dengan senyum kaku, tiba-tiba merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka. Ibu Sarah mengangkat kepalanya, matanya menyapu kerumunan,
dan pandangannya terpaku pada sosok wanita yang mendekat. Gaun hitam, rambut pendek, sorot mata yang familiar namun kini begitu menakutkan. Jantungnya berdebar kencang. Wajahnya seketika pucat. "Reza, lihat itu," bisik Ibu Sarah, suaranya bergetar. Reza menoleh, dan matanya membelalak tak percaya. Wanita yang dulu ia remehkan, yang ia kira sudah menyerah dan menghilang, kini berdiri di sana, memancarkan aura yang berbeda, aura yang mengancam. "Sita?" gumam Reza, tak percaya dengan penglihatannya. Sita terus melangkah maju, hingga ia berdiri hanya beberapa meter di hadapan Reza dan Ibu Sarah. Senyumnya semakin tipis, namun matanya semakin tajam. Sebuah mikrofon yang terhubung dengan sistem suara ballroom telah disiapkan di samping panggung untuk pidato pembukaan acara. Sita berjalan ke arah mikrofon itu, seolah-olah ia adalah pembicara yang dijadwalkan. Tim panitia acara, yang mengenali Sita sebagai mantan calon pengantin yang sempat membuat heboh, mencoba menghentikannya. "Maaf, Nona. Area ini terbatas." Namun, Sita tidak gentar. Ia menoleh ke arah mereka, memberikan tatapan dingin yang membuat mereka ragu. "Saya punya pesan penting untuk semua yang hadir malam ini. Ini akan menjadi pidato yang tak terlupakan." Ibu Sarah tersadar dari keterkejutannya. "Sita, apa yang kau lakukan? Jangan berani-beraninya kau merusak acara ini," teriaknya, suaranya dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Reza mencoba meraih lengan Sita, namun Sita menepisnya. "Jangan sentuh saya, Reza. Anda sudah kehilangan hak itu sejak Anda membiarkan ibu saya dipermalukan." Tangan Sita meraih mikrofon. Dentuman musik berhenti. Seluruh ballroom hening, semua mata tertuju padanya. Reza dan Ibu Sarah berdiri mematung, cemas menanti apa yang akan diucapkan Sita. "Selamat malam, hadirin sekalian." Suara Sita menggema di seluruh ruangan, tenang dan jelas, namun penuh kekuatan. "Nama saya Sita. Mungkin sebagian dari Anda mengenal saya sebagai wanita yang seharusnya menikah dengan Reza Sentosa beberapa bulan yang lalu." Para tamu saling berbisik, beberapa mulai mengingat kembali skandal pernikahan yang batal itu. Ibu Sarah mengepalkan tangannya, wajahnya semakin memucat. "Namun, pernikahan itu tidak pernah terjadi," lanjut Sita, suaranya sedikit meninggi. "Dan saya berdiri di sini malam ini untuk menjelaskan alasannya. Alasan yang melibatkan keangkuhan, kebohongan, dan penghinaan yang tak termaafkan." Ia menoleh ke arah Ibu Sarah, matanya menyala. "Tuan dan Nyonya, Anda semua mengenal Ibu Sarah sebagai pengusaha wanita yang sukses, pemilik Sentosa Group yang terhormat. Namun, di balik topeng kemegahan ini, ada sisi gelap yang belum terungkap." Ibu Sarah tergagap. "Sita, tutup mulutmu. Kau memfitnah." "Fitnah?" Sita tersenyum mengejek. "Saya rasa kebenaran lebih pedas daripada fitnah, Ibu Sarah." Sita kemudian mulai membeberkan segalanya, satu persatu, dengan suara yang tenang namun menusuk. Ia menceritakan bagaimana Ibu Sarah secara sengaja menyiram sup panas ke tubuh ibunya di hari pernikahannya, bagaimana ia meremehkan dan menghina latar belakang ibunya di depan umum. Ia menceritakan bagaimana Reza hanya diam, tidak membela ibunya, menunjukkan kelemahannya sebagai seorang pria. "Ini bukan hanya tentang saya," kata Sita, suaranya bergetar, namun tetap tegas. "Ini tentang martabat seorang ibu yang telah berjuang seumur hidupnya. Ini tentang keadilan bagi setiap orang kecil yang pernah Anda remehkan dan injak-injak, Ibu Sarah." Ia kemudian beralih ke ranah bisnis. "Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Sentosa Group saat ini sedang terhuyung-huyung. Mengapa proyek Green Valley Residence Anda terancam dihentikan? Mengapa bank-bank menarik diri dan saham Anda terus anjlok?" Ibu Sarah dan Reza menatapnya dengan horor. Mereka mulai memahami. "Itu semua karena saya," ucap Sita dengan tenang, suaranya bagai vonis. "Setiap berita miring tentang perizinan ilegal Anda, setiap bocoran informasi tentang manipulasi laporan keuangan, setiap keluhan pemasok yang Anda tunda pembayarannya, itu semua dari saya." Gemuruh bisikan memenuhi ballroom. Para tamu saling pandang, terkejut mendengar pengakuan Sita. Ini bukan hanya drama pribadi, ini adalah skandal bisnis besar yang terungkap di depan umum. Sita melanjutkan, "Pak Herman, kontraktor yang proyeknya dicaplok Sentosa Group, data-data yang Anda sampaikan sudah saya salurkan ke pihak berwajib. Bu Ani, akuntan yang dipecat karena kejujurannya, kesaksiannya telah memperkuat investigasi. Dan Saudara Arya, jurnalis investigasi, terima kasih atas keberanian Anda mengungkap kebenaran." Nama-nama yang ia sebutkan membuat Reza dan Ibu Sarah semakin terkejut. Mereka adalah orang-orang yang selama ini mereka remehkan,
yang tidak pernah mereka duga akan menjadi bagian dari rencana balas dendam ini. Dan untuk Anda, Ibu Sarah, kata Sita, menatap mata Ibu Sarah yang kini dipenuhi ketakutan. Anda telah menyingkirkan semua pesaing Anda dengan cara kotor. Anda telah menindas banyak orang kecil. Anda pikir Anda tidak tersentuh. Tapi Anda salah. Hukum karma berlaku. Dan saya adalah perantara karma itu. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan beberapa dokumen yang ia pegang. Ini adalah bukti-bukti lengkap tentang manipulasi pajak Sentosa Group, transaksi aset ilegal yang Anda sembunyikan di luar negeri, dan juga rekaman percakapan Anda dengan beberapa pejabat yang terlibat dalam suap perizinan. Mata Ibu Sarah membelalak sempurna. Ia tahu persis apa dokumen-dokumen itu. Itu adalah rahasia tergelapnya, yang ia simpan rapat-rapat. Bagaimana bisa Sita mendapatkannya? Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Saya sudah menyerahkan semua ini kepada KPK dan pihak kepolisian. Malam ini, bukan hanya reputasi Anda yang hancur, tetapi juga kebebasan Anda, kata Sita, suaranya penuh kemenangan. Tak lama setelah kalimat itu, sirene mobil polisi terdengar dari luar gedung. Suara sirene mobil polisi memudar di kejauhan, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga di ballroom mewah tempat gala amal itu berlangsung. Para tamu yang tadinya menikmati hidangan dan obrolan ringan, kini berdiri kaku, shock dan terkejut dengan pemandangan penangkapan Ibu Sarah dan Reza. Kejadian itu begitu cepat, begitu dramatis, dan begitu mengguncang. Sebuah kerajaan bisnis yang tampak tak tersentuh, runtuh di depan mata mereka, di panggung yang seharusnya menjadi puncak keangkuhan mereka. Sita masih berdiri di samping mikrofon, namun kini ia tidak lagi merasakan amarah yang membakar. Sebuah rasa lega yang dalam, bercampur dengan kelelahan yang luar biasa, mulai menyelimuti dirinya. Tangannya yang tadinya memegang dokumen bukti, kini terkulai lemas. Risa, pengacaranya, mendekat dan menepuk bahu Sita dengan senyum bangga. Kita berhasil, Sita, bisik Risa. Semuanya sesuai rencana. Sita mengangguk. Matanya menatap ke arah pintu keluar, tempat Reza dan Ibu Sarah terakhir terlihat. Ia membayangkan wajah mereka yang pucat pasi, mata mereka yang dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Ini adalah penyesalan yang ia inginkan. Bukan hanya kehancuran finansial, tetapi kehancuran harga diri dan kebebasan. Mereka kini akan merasakan penderitaan yang ia dan ibunya rasakan. Namun, di balik kepuasan itu, ada sedikit kekosongan. Bertahun-tahun hidupnya telah didedikasikan untuk misi balas dendam ini. Energi, waktu, dan setiap pemikirannya terfokus pada tujuan ini. Kini, setelah semua berakhir, ia merasa seperti seorang pelaut yang baru saja mencapai daratan setelah badai panjang, namun tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Di rumah, Ibu Dewi terbangun di tengah malam karena suara sirene yang sayup-sayup terdengar. Ia melihat Sita masuk ke kamar, wajahnya yang cantik kini dipenuhi kelegaan, namun juga terlihat lelah. Sita, ada apa, nak? Tanya Ibu Dewi, duduk di ranjang. Sita berlutut di samping ibunya, memeluknya erat. Sudah selesai, Bu. Semuanya sudah selesai. Ibu Dewi tidak mengerti sepenuhnya, namun ia merasakan ketegangan yang selama ini menyelimuti putrinya kini menghilang. Selesai apa, nak? Reza dan Ibu Sarah mereka ditangkap, Bu, ucap Sita pelan. Ia kemudian menceritakan semua yang terjadi di gala amal, bagaimana ia mengungkapkan kebenaran, dan bagaimana polisi datang menangkap mereka. Ia juga menceritakan bagaimana ia telah mengumpulkan bukti selama berbulan-bulan, bekerja sama dengan Pak Herman, Bu Ani, dan Arya. Awalnya, Ibu Dewi terkejut, matanya membelalak tak percaya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan campuran antara rasa lega, ketakutan, dan bangga. Ia mengingat kembali penghinaan yang ia terima di hari pernikahan, dan kini ia melihat putrinya, wanita yang dulu rapuh, telah menjadi pahlawan yang menegakkan keadilan. Kamu melakukan ini semua, nak, bisik Ibu Dewi, membelai rambut Sita. Ibu tidak tahu. Maaf, Bu. Sita tidak ingin ibu khawatir, jawab Sita. Sita tidak bisa membiarkan mereka menghina ibu dan lolos begitu saja. Ini untuk ibu, untuk martabat kita. Ibu Dewi memeluk Sita lebih erat. Terima kasih, nak. Terima kasih. Ibu bangga sekali padamu. Malam itu, mereka berdua berbagi cerita, tangis, dan tawa. Beban yang selama ini dipikul Sita seolah terangkat. Ibu Dewi, yang sempat kehilangan kepercayaan dirinya, kini merasa dihargai dan dibela. Luka batinnya mulai sembuh. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Reza dan Ibu Sarah, serta runtuhnya Sentosa Group,
menjadi headline di seluruh media massa nasional. Skandal itu menyebar luas, mengungkap jaringan korupsi dan praktik kotor di industri properti. Publik terkejut dan marah. Dukungan terhadap Sita mengalir deras dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat kecil yang selama ini merasa tertindas oleh praktik-praktik konglomerat. Ia dianggap sebagai simbol keberanian dan keadilan. Arya, sang jurnalis, menulis serangkaian artikel lanjutan yang memuji keberanian wanita misterius yang berani membongkar kebenaran. Sentosa Group dinyatakan bangkrut. Semua aset mereka disita oleh negara untuk menutupi kerugian dan membayar denda. Proyek Green Valley Residence dihentikan total, dan lahan resapan air itu dikembalikan fungsinya. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, namun sebagian besar dari mereka merasa lega karena lepas dari jeratan perusahaan yang korup. Reza dan Ibu Sarah menghadapi proses hukum yang panjang dan rumit. Dengan bukti-bukti yang kuat, mereka tidak bisa mengelak. Reputasi mereka hancur lebur, nama baik keluarga mereka tercoreng selamanya. Dari pimpinan konglomerasi besar, mereka kini hanyalah narapidana yang menunggu vonis. Di dalam penjara, hubungan Reza dan Ibu Sarah semakin memburuk. Mereka terus bertengkar, saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka alami. Ibu Sarah menyesali kesombongannya yang telah memicu dendam Sita. Ia menyesali setiap kata hinaan yang ia lontarkan kepada Ibu Dewi. Ia telah kehilangan segalanya, harta, kekuasaan, dan yang terpenting, kebebasannya. Ia kini harus hidup di balik jeruji besi, mengenakan seragam oranye, memakan makanan penjara, jauh dari kemewahan dan kenyamanan yang dulu ia nikmati. Sementara itu, Reza dihantui penyesalan yang lebih dalam. Ia menyesali kelemahannya, ketidakberaniannya untuk membela Sita dan ibunya. Ia menyadari bahwa cinta Sita adalah hal paling tulus yang pernah ia miliki, dan ia telah mengkhianatinya demi kemewahan semu. Ia teringat janji-janji manisnya kepada Sita, dan kini semua itu terasa begitu hampa. Ia hanya bisa menangis dalam kesunyian selnya, meratapi pilihan-pilihan bodohnya. Bagi Sita, hidupnya kini memasuki babak baru. Balas dendamnya telah usai. Ia telah mendapatkan keadilan yang ia cari, tidak hanya untuk dirinya dan ibunya, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah dirugikan oleh Sentosa Group. Ia tidak mencari kekayaan atau ketenaran, tetapi ia mendapatkan keduanya secara tidak langsung. Beberapa tawaran pekerjaan datang dari perusahaan-perusahaan besar yang terkesan dengan kecerdasan dan keberaniannya. Ia juga mendapatkan banyak tawaran untuk memberikan seminar tentang etika bisnis dan pentingnya integritas. Namun, Sita memutuskan untuk tidak langsung terjun kembali ke dunia korporat. Ia ingin fokus pada dirinya sendiri dan ibunya. Dengan uang yang ia dapatkan dari penjualan aset-aset Reza yang sah sebagai kompensasi, melalui bantuan Risa, Sita membeli sebuah rumah kecil yang lebih nyaman untuk ia dan Ibu Dewi. Rumah itu tidak mewah, tetapi hangat dan penuh cinta. Ia juga membantu Ibu Dewi membuka butik jahit kecil yang lebih besar dan modern, di mana Ibu Dewi bisa bekerja dengan nyaman dan dihargai. Sita menghabiskan waktu lebih banyak dengan ibunya, menikmati kedamaian dan kebebasan yang telah mereka perjuangkan. Ia juga mulai melakukan kegiatan sosial, membantu organisasi non-profit yang berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan dan pengusaha kecil. Ia ingin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami nasib serupa. Suatu sore, saat ia dan Ibu Dewi sedang duduk di teras rumah baru mereka, menyeruput teh hangat, Ibu Dewi menatap Sita dengan senyum tulus. "Kamu sudah menemukan kebahagiaanmu, Nak?" tanya Ibu Dewi. Sita mengangguk, tersenyum damai. "Iya, Bu. Kebahagiaan itu bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menemukan kekuatan untuk bangkit, dan menggunakan kekuatan itu untuk hal yang benar." Kebahagiaan itu adalah melihat ibu tersenyum lagi, dan tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa meremehkan kita. Ia menatap langit senja, di mana warna jingga dan ungu berpadu indah. "Ini adalah awal yang baru, Bu." Setelah badai berlalu dan puing-puing kehancuran Sentosa Group tersapu bersih oleh keadilan, kehidupan Sita memasuki fase yang sama sekali baru. Rumah kecil yang ia beli untuknya dan Ibu Dewi bukanlah sekadar tempat tinggal baru. Itu adalah simbol dari kemandirian dan kedamaian yang telah lama ia impikan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu, tidak ada lagi dendam yang membakar. Hanya ada kehangatan cinta Ibu Dewi dan janji masa depan yang cerah. Rumah itu terletak di pinggir kota Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis dan keramaian yang dulu sering ia jelajahi saat masih bersama Reza. Lingkungannya asri, dengan pepohonan rindang dan taman-taman kecil di setiap sudut. Pagi hari diwarnai kicauan burung dan aroma melati dari halaman depan. Bagi Sita, ini adalah surga kecil. Sebuah kontras yang mencolok dengan kemegahan kosong yang dulu ia kejar. Ibu Dewi, dengan semangat baru, sibuk menata butik jahitnya yang kini lebih luas dan modern. Dulu,
Ia hanya menerima jahitan di ruang tamu kecil rumah lama. Sekarang, ia memiliki sebuah ruangan khusus yang didesain apik, lengkap dengan mesin jahit baru dan maneken-maneken yang berjejer rapi. Pelanggan mulai berdatangan, tertarik tidak hanya pada kualitas jahitannya yang rapi, tetapi juga pada kisah inspiratif Ibu Dewi yang kini mulai tersebar dari mulut ke mulut. Sita sesekali membantu mengelola pembukuan dan mempromosikan butik ibunya di media sosial. Ia melihat senyum tulus di wajah Ibu Dewi, senyum yang sudah lama tidak ia lihat. Senyum itu adalah hadiah terindah baginya. "Kamu tidak perlu repot-repot begini, Nak," kata Ibu Dewi suatu pagi, saat Sita sibuk mendesain logo baru untuk butiknya. "Ibu senang kamu sudah punya waktu untuk diri sendiri." Sita tersenyum. "Ini bukan repot, Bu. Ini kebahagiaan Sita. Melihat ibu bahagia, itu sudah cukup." Meskipun publik mengenalnya sebagai wanita misterius, di balik kehancuran Sentosa Group, Sita memilih untuk tidak terlalu menonjolkan diri. Ia menolak tawaran wawancara eksklusif dari media nasional dan kesempatan untuk menulis buku. Ia hanya sesekali menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam forum-forum kecil tentang etika bisnis, integritas, dan pemberdayaan perempuan. Ia ingin menggunakan suaranya untuk hal-hal positif, bukan untuk terus mengungkit masa lalu yang menyakitkan. Dari kompensasi aset Reza yang telah disita dan dijual oleh negara, Sita mendapatkan jumlah yang cukup signifikan. Uang itu ia gunakan dengan bijak. Sebagian besar ia sisihkan sebagai dana cadangan untuk masa depan Ibu Dewi, memastikan ibunya tidak akan pernah lagi merasakan kesulitan. Sebagian lagi ia investasikan dalam portofolio investasi yang aman, dengan bantuan broker yang sama yang membantunya dalam penjualan saham Sentosa Group dulu. Ia juga menyumbangkan sebagian dananya untuk yayasan-yayasan yang membantu korban penipuan dan ketidakadilan, serta organisasi yang mendukung pengusaha kecil. "Saya ingin memastikan tidak ada lagi orang yang merasakan apa yang ibu saya rasakan," kata Sita kepada kepala yayasan saat ia menyerahkan sumbangan pertamanya. "Uang ini adalah simbol keadilan, bukan dendam." Satu hal yang menarik adalah hubungan Sita dengan Risa dan Arya. Mereka berdua, yang menjadi kunci dalam rencana balas dendamnya, kini menjadi sahabat karib yang sangat ia percayai. Risa, pengacara muda itu, semakin sukses dan dihormati di bidangnya, terutama setelah keterlibatannya dalam kasus Sentosa Group yang menjadi sorotan nasional. Arya, jurnalis investigasi, mendapatkan pengakuan internasional atas keberaniannya mengungkap kebenaran. Mereka bertiga sering bertemu, bukan lagi untuk membahas strategi perang, melainkan untuk makan siang santai, berbagi cerita, atau sekadar tertawa lepas. "Dulu, aku tidak pernah membayangkan bisa jadi seperti ini, Sita," kata Risa suatu kali, sambil menyeruput kopinya. "Kamu benar-benar mengubah hidupku." "Kita mengubah hidup kita sendiri," jawab Sita. "Aku hanya memulai, kalian yang menyempurnakan." Kadang, di tengah kesibukannya, Sita teringat akan Reza dan Ibu Sarah. Ia mendengar kabar bahwa mereka telah dijatuhi hukuman penjara yang panjang, dan semua banding mereka ditolak. Sentosa Group resmi dilikuidasi. Nama mereka kini identik dengan skandal dan kehancuran. Mereka tidak hanya kehilangan harta dan kebebasan, tetapi juga seluruh kehormatan dan status sosial yang selama ini mereka banggakan. Sita tidak lagi merasakan kebencian. Rasa itu telah digantikan oleh rasa kasihan. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk keangkuhan mereka. Ia berharap, di balik jeruji besi, mereka bisa merenungkan kesalahan mereka dan menemukan jalan menuju penyesalan yang tulus. Ia juga mulai membuka hati untuk kemungkinan cinta yang baru. Setelah semua yang terjadi, Sita menjadi lebih selektif. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia tahu nilai dirinya, dan ia tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkan dirinya atau orang yang ia cintai. Ia mencari seseorang yang menghargai integritas, menghormati keluarganya, dan memiliki hati yang tulus. Suatu hari, saat menghadiri sebuah pameran seni lokal dengan Ibu Dewi, Sita bertemu dengan seorang seniman pahat bernama Danu. Danu adalah pria sederhana, dengan senyum ramah dan mata yang teduh. Ia tidak punya kekayaan melimpah atau status sosial tinggi, tetapi ia memiliki jiwa yang kaya dan hati yang baik. Mereka mulai sering bertemu, membicarakan seni, kehidupan, dan berbagi impian. Perlahan, benih-benih cinta mulai tumbuh kembali di hati Sita, kali ini dengan fondasi yang lebih kuat dan tulus. Ibu Dewi melihat kebahagiaan putrinya, dan ia merasa damai. "Danu itu anak baik, Nak, dia tulus," bisik Ibu Dewi suatu malam. Sita tersenyum. "Iya, Bu. Sita tahu." Hidup Sita kini penuh dengan tujuan baru, bukan lagi dendam, melainkan membangun kebaikan. Ia menjadi relawan aktif di panti asuhan dekat rumahnya, mengajari anak-anak membaca dan menggambar.
Ia menikmati setiap momen kecil dalam hidupnya, dari secangkir teh hangat di pagi hari, obrolan ringan dengan ibunya, hingga senyum tulus dari anak-anak panti asuhan. Ia adalah bukti nyata bahwa dari kehancuran, bisa lahir kekuatan yang tak terduga. Dari kepedihan, bisa tumbuh empati dan kebijaksanaan. Kisah Sita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebuah narasi tentang bagaimana seorang wanita sederhana bisa bangkit dari keterpurukan, menegakkan keadilan, dan menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus kehilangan jiwanya dalam kobaran api dendam. Ia telah membalas, tetapi juga telah memaafkan, bukan demi mereka, tetapi demi dirinya sendiri, untuk melanjutkan hidup dengan hati yang bersih. Waktu terus bergulir, membawa Sita melangkah lebih jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. 2 tahun setelah keruntuhan Sentosa Group dan penangkapan Reza serta Ibu Sarah, kehidupan Sita dan Ibu Dewi telah sepenuhnya bertransformasi. Bukan hanya secara materi, tetapi juga secara batin. Mereka kini menikmati kebahagiaan sejati yang dulu terasa seperti fata morgana. Butik jahit Ibu Dewi, yang semula kecil, kini telah berkembang pesat. Berkat sentuhan manajerial Sita dan promosi di media sosial, butik itu telah menjadi salah satu nama yang dikenal di kalangan penjahit busana muslim dan kebaya. Pelanggan datang dari berbagai kalangan, tertarik pada desain yang unik dan kualitas jahitan yang rapi. Ibu Dewi tidak lagi bekerja keras seperti dulu. Ia kini dibantu oleh beberapa penjahit muda yang ia ajari dengan penuh kesabaran. Setiap hari, tawar yang Ibu Dewi terdengar dari butiknya, menjadi melodi indah yang memenuhi rumah mereka. Sita sendiri telah menemukan panggilan barunya. Ia tidak pernah kembali ke dunia korporat yang penuh intrik. Sebaliknya, ia mendedikasikan dirinya untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada bantuan hukum dan advokasi bagi pengusaha kecil yang terzolimi, serta pelatihan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan dan penipuan. Kisahnya menjadi inspirasi hidup bagi banyak orang. Setiap kali ia berbicara di depan umum, suaranya yang tenang namun tegas memancarkan harapan dan kekuatan. Ia membuktikan bahwa keadilan bisa diraih, dan bangkit dari keterpurukan adalah pilihan, bukan takdir. Hubungannya dengan Danu, seniman pahat itu, juga semakin mendalam. Danu adalah kebalikan dari Reza. Ia tidak memiliki kekayaan berlimpah, tetapi ia kaya akan kebaikan hati, kesederhanaan, dan kejujuran. Ia mencintai Sita apa adanya, menghormati Ibu Dewi layaknya ibu kandungnya sendiri, dan tidak pernah sedikitpun meremehkan latar belakang mereka. Danu sering menemani Sita dalam kegiatan sosialnya, membantu mengajar seni kepada anak-anak panti asuhan, atau sekadar menjadi pendengar setia saat Sita lelah. Mereka tidak pernah membahas masa lalu Sita dengan Reza secara detail, karena Danu percaya bahwa masa lalu adalah pelajaran, dan masa depan adalah tentang kebahagiaan. Suatu sore, Danu mengajak Sita ke sebuah galeri seni kecil di pinggir kota. Di sana, terpajang sebuah patung pahatan yang indah, terbuat dari kayu jati. Patung itu menggambarkan seorang wanita yang sedang memeluk erat seorang wanita tua, dengan ekspresi wajah penuh ketabahan dan cinta yang tak tergoyahkan. Di bagian bawah patung, terukir tulisan, "Untuk Ibu Dewi dan Sita, simbol kekuatan dan kasih sayang abadi." Sita terharu. Air mata menggenang di matanya. Ia menoleh ke arah Danu yang tersenyum lembut. Ini indah sekali, Danu." "Seperti kalian," kata Danu, menggenggam tangan Sita. "Kalian berdua adalah inspirasi bagiku." Danu melamar Sita di hadapan Ibu Dewi, di teras rumah mereka yang asri. Bukan dengan cincin berlian mewah seperti Reza dulu, melainkan dengan cincin perak sederhana yang ia ukir sendiri. Ibu Dewi tersenyum haru, memberikan restu sepenuh hati. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Ini adalah cinta yang tulus, yang berlandaskan pada rasa hormat dan pengertian. Pernikahan Sita dan Danu berlangsung sederhana, namun penuh kehangatan. Hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat-sahabat mereka, Ibu Dewi, Risa, Arya, Pak Herman, Bu Ani, dan beberapa anak dari panti asuhan yang kini memanggil Sita, kakak. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan media yang berlebihan. Hanya ada kebahagiaan murni dan doa tulus dari orang-orang yang mencintai mereka. Risa dan Arya, yang kini menjadi pasangan serasi dan sukses di bidangnya masing-masing, tersenyum melihat kebahagiaan Sita. "Lihatlah dia," bisik Risa kepada Arya. "Dulu hancur, sekarang bersinar lebih terang dari siapapun." "Keadilan memang tidak selalu datang dengan cepat, tapi pasti datang," jawab Arya. Sementara itu, di balik dinding penjara yang dingin, Reza dan Ibu Sarah masih menjalani sisa hukuman mereka. Kehidupan mereka adalah neraka yang sesungguhnya. Mereka telah kehilangan segalanya, bahkan harapan. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari, penyesalan adalah teman setia.
Ibu Sarah yang dulunya anggun dan berkuasa, kini terlihat renta dan rapuh. Ia seringkali menangis dalam diam, meratapi pilihan-pilihan yang menghancurkan hidupnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin penjara, sosok wanita tua yang berlumuran dosa dan tak lagi memiliki kehormatan. Reza semakin depresi. Penyesalan akan kehilangan Sita menghantuinya setiap malam. Ia melihat foto-foto lama Sita di benaknya, wajah polos yang penuh cinta, yang kini telah ia hancurkan dengan kelemahannya. Ia tahu, ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua. Ia telah kehilangan berlian demi kerikil. Hidupnya kini adalah penyesalan abadi. Sebaliknya, Sita telah menemukan makna sejati dari kaya dan berkuasa. Kekayaannya bukan lagi uang, melainkan cinta dan kedamaian hati. Kekuasaannya bukan lagi intimidasi, melainkan kemampuan untuk menginspirasi dan membantu sesama. Ia kini adalah wanita yang utuh, yang telah melalui api penyucian dan bangkit menjadi sosok yang lebih baik. Di suatu pagi yang cerah, Sita berdiri di depan cermin, mengusap perutnya yang mulai membuncit. Sebuah senyum haru terukir di wajahnya. Ia akan menjadi seorang ibu. Anak ini akan dibesarkan dalam lingkungan yang penuh cinta, integritas, dan martabat. Ia akan mengajari anaknya tentang pentingnya menghargai orang lain, tentang kekuatan kejujuran, dan tentang bagaimana bangkit dari setiap badai kehidupan. Kisah, Kubawa Kedua Mertuaku, berakhir di sini, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kebahagiaan yang berlimpah. Sebuah bukti bahwa dendam, jika dijalankan dengan bijak dan pada akhirnya dimaafkan, bisa menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Keadilan telah ditegakkan, dan Sita telah menemukan kedamaian, bukan dalam kehancuran orang lain, tetapi dalam pembangunan kembali dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai.